topik ini harus kalian lalui karena jika tidak ingin tersandung masalah hukum tentang usaha Anda, maka topik perizinan usaha ini harus kalian cermati baik-baik. Oke, bismillah, kita awali topik ke-9, perizinan usaha. Untuk topik ke-9 ini kita akan membicarakan tentang perizinan usaha nih. Nah, perizinan berusaha itu apa sih? Itu adalah persetujuan yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat atau keputusan setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Oke ya. Di sini jelas nih. Nah, kenapa harus ada perizinan? Nah, ini nih, ada beberapa kasus yang baru-baru ini mencuat di media sosial dan viral, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2021, ya kan? Bahwa ada beberapa UMKM yang terancam denda 4 miliar rupiah karena dia menjual makanan tanpa izin BPOM gitu. Nah, di sini itu ada menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yaitu UU Pangan, bahwa frozen food dalam pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara yang metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, di pasal 91 ayat 1 UU Pangan juga itu menunjukkan bahwa setiap pangan olahan yang diperdagangkan di dalam negeri atau diimpor wajib memiliki izin edar. Nah, tujuan diwajibkan memiliki izin edar ini agar pemerintah dapat melakukan pengawasan keamanan, mutu, dan kandungan gizi bahan beku pangan yang digunakan. Oleh karena itu, pemerintah pun kemudian memiliki pasal 50 U55 pasal 142 tentang pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan di dalam negeri, maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 tadi ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 miliar. Sehingga jika kalian terkena masalah ini, ya denda terberatnya seperti ini. Oleh karena itu perlu dicermati adanya perizinan usaha. Baiklah, izin usaha. Jadi izin itu ada 3 ya. Kita bagi menjadi 3. Yang pertama izin usahanya, yang kedua izin produknya, yang ketiga adalah legalitas mereknya. Untuk izin usaha, yang pertama adalah situ atau surat izin tempat usaha. Nah, ini yang pertama harus kalian urus, ya kan? Yang pertama yaitu situ. Situ ini kegunaannya adalah menyatakan bahwa badan usaha atau perusahaan kalian atau tempat usaha yang kalian pakai untuk menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah di sekitar lokasi usaha. Yang kedua, situ ini digunakan untuk penanaman modal di tempat usaha atau perusahaan tersebut. Jadi membantu penanaman modal. Jadi ini yang pertama kali harus kalian urus. Syarat awal yaitu perusahaan atau pengusaha itu harus memiliki izin tidak keberatan dari tetangga terdekat di sekitar bangunan usaha tersebut, berjarak 200 meter dari rumah kalian atau tempat usaha kalian, diketahui oleh RT atau RW setempat, lalu diajukan ke kelurahan dan kecamatan sampai dengan kota madya dan kabupaten setempat. Itu syarat awalnya, harus dapat izin nih dari tetangga sebelah. Kemudian yang kedua, surat keterangan domisili yang diterangkan oleh RT RW atau di lokasi perusahaan menjadi aktivitas produksi dan kantor perusahaan tersebut dengan mengambil formulir dari RT dan di wilayah setempat. Kemudian disahkan oleh ketua RT, RW, kecamatan, dan kelurahan. Nah, kalau sudah memiliki 2 itu, maka langkah selanjutnya adalah persyaratan untuk mendapatkan situ, yaitu ini ya, surat permohonan bermaterai 6.000 tadi ya, ini banyak sekali. Kalian bisa
baca sendiri atau di pause, atau nanti kalian bisa saya kasih PPT-nya ya di e-learning. Surat rekomendasi dari dinas terkait bidang usaha, kemudian fotokopi dari anggota pengurus pendiri badan usaha, surat izin atau undang-undang gangguan. Nah, ini nanti kalian juga harus urus. Fotokopi akta pendirian ini untuk izin gangguan tadi yang pertama tadi ya, yaitu jarak 200 meter dari lokasi usaha. Fotokopi akta pendirian badan usaha ini juga harus kalian cantumkan. Kemudian ada fotokopi SPPT dan STTS PBB tahun terakhir. Jadi bangunan kalian juga harus sudah dibayar pajaknya. Surat keterangan kontrak sewa bangunan jika mengontrak, jika tidak maka tidak perlu. Fotokopi izin mendirikan bangunan, fotokopi bukti kepemilikan tanah, denah maupun peta lokasi yang berupa sketsa maupun gambar yang disahkan oleh pejabat kelurahan dan kecamatan, jadi sketsa tempat usaha Anda, serta fotokopi KTP dan pas foto sebanyak 2 lembar dengan ukuran 3x4. Nah, masa berlaku situ ini itu adalah 3 tahun sejak diterbitkan. Oke ya. Nah, situ ini dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Jadi jika kalian pengen membentuk usaha, yang pertama harus izin adalah surat izin tempat usaha itu sendiri atau situ. Ini surat contohnya kayak gini. Ini dikeluarkan oleh pemerintah Batam. Oke ya. Syarat keamanan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi juga jika mau dapat situ. Yang pertama adalah syarat keamanan, kemudian syarat ketertiban, syarat kesehatan, dan syarat-syarat lainnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini saya ambil dari berbagai macam sumber. Kalian bisa baca di slide saya. Nah, perusahaan itu dapat menyediakan alat pemadam kebakaran ya. Harus ada alat pemadam kebakarannya yang dipasang di tempat usaha. Bangunan suatu perusahaan itu harus yang tidak mudah terbakar, jadi tidak boleh dari kayu atau gedek gitu kan, harus dari tembok dan lain sebagainya. Taat pada peraturan perundang-undangan keselamatan kerja. Syarat ketertibannya harus dapat menjaga ketertiban, dilarang menyiapkan berbagai barang-barang di pinggir jalan umum, dan melebihi ketentuan jam kerja. Dapat dilakukan dengan izin secara khusus kalau dilakukan di luar jam kerja. Syarat kesehatannya, dia memelihara dan menjaga kesehatan kebersihan, menyediakan suatu tempat pembuangan sampah, menyediakan pencegahan kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup, dan menyediakan berbagai alat-alat pertolongan pada kecelakaan. Jadi harus ada P3K-nya ya di usaha Anda. Syarat-syarat lainnya contohnya pendidikan sekitar, mengutamakan tenaga kerja dan pendidikan sekitar. Jadi tenaga kerjanya itu harus diambil dari orang sekitar yang memiliki KTP penduduk sekitar. Menjaga keindahan lingkungan, menjaga penghijauan, tidak boleh gundul ya kan di sekitar tempat usaha. Oke, ini siupnya, ruang usahanya 40 meter, berlaku sampai dengan kapan? Jadi tadi berlaku 5 tahun ya. Kemudian yang kedua adalah ini, nomor pokok wajib pajak. Ini juga harus kalian punyai. Selain NPWP pribadi, kalian juga harus punya NPWP usaha atau perusahaan. Tapi misalkan belum ada NPWP usaha, maka minimal kalian harus punya NPWP pribadi, gitu ya. Caranya mudah banget kok. Kalian tinggal ke sini, alamatnya ke pendaftaran online erek.pajak.go.id, kemudian kalian registrasi. Syaratnya adalah kalau mau NPWP usaha ya, akta pendirian badan usaha, kemudian identitas diri, KTP dan NPWP pemilik, surat pernyataan pelaksanaan kegiatan. Oke, sebentar, saya pause dulu, saya carikan ininya ya, websitenya. Nah, berikut adalah pendaftaran akun erekpajak.go.id. Cara mendaftarnya, kalian tinggal masukkan alamat email, kemudian tulis captcha, kemudian daftar. Lalu di email nanti akan ada verifikasi. Kemudian setelah Anda masuk ke verifikasinya, maka tinggal diisi aja tuh kelengkapannya, termasuk syarat-syarat untuk NPWP perorangan atau usaha. Di situ ada semua.
Begitu ya. Kita langsung lanjut aja cepat karena banyak sekali. Nomor 3 adalah nomor induk berusaha atau NIB. Kegunaannya adalah sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha. Ini sangat penting. Jadi kalian harus punya NIB. Dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial untuk operasional. Nah, prosedur pembuatan NIB ini kalian tinggal masuk ke OSS karena sekarang mulai tahun 2018 itu NIB itu dikelola dan dibuat pada one service system, OSS. Nah, sebentar ya, saya pause lagi. Ya, ini. Jadi nanti tampilannya adalah sebagai berikut. Saya potong deh. Oke ya, ini dia berbasis resiko. Nah, perizinan perusahaan setelah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi berbasis resiko, tingkat resiko menentukan jenis perizinan perusahaan. Kami akan memandu pengurus perizinan usaha Anda. Nah, di sini nanti kalian mulai dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali caranya. Di sini ada perizinan berusaha, kemudian klik permohonan baru di sini. Nah, ini permohonan baru perorangan. Di sini nanti kalian harus mengisi NPWP pribadi, jadi harus ada PNPWP, kemudian harus tidak perlu harus ada BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Nah, setelah itu Nah, kalian mengisi ini. Bidang usaha, tambah. Oke. Nah, di sini ada NPWP, kemudian nama usahanya, luas usaha, lahan usaha, alamat usaha, provinsi, dan lain sebagainya sampai bawah. Ini kalian masukkan aja, kemudian nanti didaftarkan. Seperti itu. Baik, jadi di OSS tadi kalian bisa masuk ke perizinan berusaha, kemudian ajukan usaha baru, permohonan baru gitu ya. Oke, untuk NIB udah, kita masuk ke yang 4 yaitu surat keterangan domisili usaha, hampir sama dengan situ, tapi ini nanti digunakan untuk mengurus persyaratan SIUP. Ada yang masih mengurus SIUP, tapi ada yang tidak karena sekarang SIUP itu sudah masuk atau diganti dengan NIB. Lanjut ke nomor 5 yaitu surat gangguan atau hinder ordonanti. Ya, HO ya. Ini kegunaannya melindungi rakyat yang berada di sekitar tempat usaha. Syarat-syaratnya sebagai berikut, ada surat kuasa, surat persetujuan tetangga, jadi hampir sama dengan situ tadi ya, syarat utama untuk situ. Pokoknya kalau situ udah selesai, kalian bisa pakai situ itu untuk salah satunya untuk HO. Kemudian yang masuk ke yang kedua yaitu izin produk. Izin produk ini ada banyak. Ya, kita bagi menjadi jenis usaha. Oke, di sini saya membagi usaha pangan yang karena saya lihat kalian banyak berusaha di bidang pangan. Ada yang jualan seblak, ada yang jualan telur gulung, kemudian ada yang jualan talas, kemudian banyak sekali yang jualannya tuh ke arah pangan gitu ya. Tapi ada juga yang online. Ya, kalau yang online itu, kalau yang reseller saja itu tidak terlalu perlu adanya izin usaha. Yang jelas kalian bertanggung jawab secara pribadi. Kalau kalian masuk ke dunia pangan, nah di sini kalian bersinggungan dengan yang namanya UU Perlindungan Konsumen. Nah, di sini usaha pangan itu dibagi menjadi dua, yaitu jasa penyedia makanan siap santap, kemudian yang kedua adalah produk makanannya. Kalau yang jasa penyedia siap santap ini seperti warung-warung kebanyakan atau restoran, atau kalian bikin seblak gitu ya, jadi diolah di depannya konsumen kemudian kalian berikan. Kalau yang produk makanan itu dia bisa diedar luaskan gitu ya, dikemas kemudian dia dijual
secara putus gitu ya, putus beli sama yang produsennya. Nah, untuk yang jasa penyedia makanan siap santap ini, kalian harus memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi Jasa Boga atau SLHSJ. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Dan untuk produk makanan itu ada dua, yaitu PIRT dan atau BPOM gitu, bisa salah satunya. Oke, sekarang kita bahas tentang sertifikat Like Hygiene Sanitasi Jasa Boga dulu ya, atau SLHSJ. Syarat administrasinya hampir sama, jadi semuanya ada permohonan sertifikat hygiene dan like sanitasi, kemudian fotokopi KTP serta keterangan sisa jasmani gitu ya. Kemudian ada foto berwarna, pernyataan kesanggupan, denah lokasi jasa boga, denah bangunan, surat izin tertangga. Nah, ini sangat perlu lah ya, HO ini atau situ tadi. Kemudian 9 adalah sertifikat atau ijazah tenaga yang memiliki pengetahuan penyehatan atau hygiene sanitasi makanan. Nah, ini harus les ya, bukan les, kalian harus ambil profesinya. Nah, profesinya ini seharga sertifikatnya tuh 900-an ribu lah. Paling enggak satu outlet itu satu orang yang dikasih sertifikat ini. Nah, yang ke-10 adalah rekomendasi dari asosiasi yang bergerak di bidang jasa boga atau yang bernama Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia, APJI. Nah, ini kalian tinggal masuk aja, bayar iurannya per tahun atau per bulan, saya kurang tahu, kayaknya per tahun deh. Itu sekitar 250 sampai 350 tergantung lokasinya. Nah, ini yang ke-11 adalah berita acara pemeriksaan atau BAP, hasil inspeksi sanitasi dan hasil laboratorium jasa boga dari tim pemeriksa. Jadi ada visitasi dari tim Dinkes gitu. Oke, ini acuan normatifnya, peraturan kesehatan RI dan lain sebagainya, hingga persyaratan hygiene sanitasi rumah makanan restoran. Kalian bisa baca lagi. Yang di sini adalah sertifikat Like Hygiene Sanitasi Jasa Boga, itu contohnya ya, ini contohnya diberikan kepada Lapuan Catering. Jadi catering juga masuk ke Like Hygiene atau SLHSJ. Nama penanggung jawabnya ini ya, berarti yang Bu Irma ini yang dia memiliki sertifikat, kemudian alamat perusahaannya, Jalan Sanggul dan lain sebagainya. Ini begini ya, berlaku selama 6 bulan saja. Kemudian ya benar ya. Oke, tidak memenuhi persyaratan hygiene, sanitasi dan peruntukan. Jadi ini bisa berubah dan bisa diperpanjang. Oke. Untuk yang kedua yaitu pangan yang tadi ya, produk makanan yang dikemas kemudian diedarkan. Nah, ini masuk ke PIRT atau BPOM. Nah, yang pertama adalah PIRT dulu, di mana kegunaannya adalah sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. PIRT diperuntukkan bagi produk makanan yang satu, masa kadaluarsanya itu di atas 7 hari. Jadi kalau yang seblak, catering dan lain sebagainya tadi kenapa nggak masuk PIRT? Dia sertifikat Like Hygiene karena yaitu masa kadaluarsanya di atas, tidak di bawah 7 hari ya. Atau besok aja kalian nggak makan, nggak masukin lemari es, maka dia akan kadaluarsa gitu ya. Jadi masa kadaluarsanya di atas 7 hari, maka sertifikat PIRT-nya memiliki masa berlaku 5 tahun. Kalau masa kadaluarsanya di bawah 7 hari, maka sertifikasi PIRT-nya memiliki masa berlaku 3 tahun, lebih pendek karena resikonya akan lebih tinggi jika makanan itu kurang dari 7 hari ya. Misalkan kayak makanan-makanan basah, serabi dan lain sebagainya gitu ya. Kalian bisa membayangkan sendirilah. Nah, persyaratannya ada banyak sekali yang hampir sama-sama semua. NIB ya kan, NIB juga perlu. Kemudian foto tempat produksi, tampak depan, foto ruang produksi, foto proses produksi, foto produk akhir di print. Kemudian ada hasil pengujian sampel, rancangan draft label kemasannya. Jadi paling nggak tuh 3 bulan kalian harus jalan dulu usahanya, labelnya kalian foto, kemudian disertakan rencana labelnya, izin usaha dan izin komersial.
Oke, yang belum efektif dari OSS. Untuk perpanjangan melampirkan PIRT yang lama, seluruh berkas di fotokopi rangkap 2 gitu. Oke, ini contoh PIRT-nya, sertifikat. Oh, dia harus punya sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Sorry, tadi ada ya. Mana ya? Di sini nggak ada ya. Oke, nggak ada. Tapi sebenarnya harusnya ada ya di situ, bahwa pemilik itu paling nggak salah satu pekerja itu harus memiliki nih sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Dia penanggung jawabnya ya. Ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Gitu. Oke. Lanjut, untuk pembuatan PIRT sendiri adalah datang ke Dinkes, kemudian kalian isi formulir, kemudian mengikuti PKP-nya, penyuluhan keamanan pangannya tadi. Kemudian survei tempat, jadi dari orang Dinkesnya survei ke tempat Anda, kemudian baru diambil sertifikatnya. Untuk PIRT-nya sendiri itu seperti ini nih sertifikatnya. Ada nomor PIRT yang nantinya bisa ditempelkan di kemasan. Kemudian ini untuk keripik karuhun ya. Kemudian ini untuk bapak ini keripik singkong Sukabumi Jawa Barat dan lain sebagainya. Keterangannya seperti itu. Ya, selanjutnya untuk makanan-makanan yang harus BPOM, MD BPOM. Ini untuk makanan-makanan ini khusus di sini itu harus pakai MD BPOM, tidak boleh pakai PIRT. Nah, ini sebagai kegunaannya sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap mutu dan keamanan produk dengan resiko tinggi yang dihasilkan. Nah, produk-produknya semacam apa? Yang pertama susu dan hasil olahannya, yogurt, keju, kefir, dan lain sebagainya. Kemudian daging, ikan, unggas, dan hasil olahannya yang memerlukan penyimpanan beku. Nah, frozen food ya kan, dia harus BPOM, dia nggak boleh PIRT. Misalkan nugget, sosis yang harus dibekukan, kemudian bakso yang harus dibekukan frozen. Kalau baksonya nggak perlu dimasukkan ke frozen, maka bisa PIRT. Kemudian pangan kaleng yang dengan pH pH basa di atas 4,5. Kemudian ada minuman beralkohol, dia juga harus ada BPOM MD-nya. Produk wajib SNI ya, produk yang harus ada wajib SNI-nya seperti minuman kemasan itu tidak boleh pakai PIRT, dia harus BPOM MD ya kan. Bahan tambahan pangan, dia berbahan tambahan pangan, jadi di dalamnya itu ada bahan pengawet, pewarna makanan dan lain sebagainya. Kemudian dia adalah makanan bayi, makanan untuk lansia atau makanan-makanan dengan klaim-klaim tertentu, misalkan dia tinggi kalori dan lain sebagainya. Minuman ready to drink dia juga harus ber-BPOM MD, tidak boleh ber-PIRT. Misalkan kayak sosro, teh botol sosro, itu kan ready to drink ya. Jadi dia dijual itu dalam bentuk untuk siap minum. Kalau kopi bagaimana Bu? Kalau usaha-usaha kopi ya, kalau dia di outlet maka dia like hygiene, kalau dia di kemas itu ya, kemas botol, maka dia masuknya ke PIRT boleh. Tergantung ya. Kalau masuknya kayak Nescafe gitu ya, usaha besar ya harus BPOM. Karena dia ready to drink. Gitu ya. Kalau racikan-racikan gitu gimana Bu, outlet ya harus like hygiene. Masuk ke like-nya SLHJ JS gitu ya. SLHSJ. Ya Allah, saya lupa banget, maaf ya. Kemudian untuk yang syaratnya ini ada banyak ya, 4, tergantung apa saja yang Anda miliki, UMKM-nya seperti apa. Yang di sini adalah UMKM dengan produksi di dalam negeri secara manual, yaitu harus ada izin usaha industri situ, atau IUI, tanda daftar industri TDI, izin usaha mikro kecil, ini ya atau ya salah satu. Untuk pangan diproduksi sendiri maka IUI. Nah, untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak maka seperti ini. Kemudian hasil audit saran, kemudian syarat kuasa. Ini di BPOM nomor 12/2016, bisa kalian lihat. Masa berlakunya 5 tahun untuk BPOM ini.
Nah, nanti sertifikatnya seperti ini, izinnya, izin edar olahan pangan. Ini untuk makanan jenis selingan bubuk instan, beras hitam untuk anak usia 1-3 tahun. Ini untuk balita ya. Nama dagangnya Hotel. Oke, BPOM MD-nya seperti ini, nanti bisa dimasukkan ke dalam kemasan. Jadi label. Oke, untuk keempat yang wajib ada adalah izin sertifikat halal di pangan ya. Kegunaannya bentuk tanggung jawab pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikasi halal dan label halal bagi produk usaha. Landasan hukumnya adalah UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pendaftarannya sekarang lagi ada yang gratis di sehati.halal.go.id, masa berlakunya 4 tahun. Nah, nantinya itu tidak lagi Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan sertifikat halal, namun sekarang adalah BPJPH. Dia di bawah Kemenak, Badan Penjaminan Produk Halal. Oke, lanjut. Ini sertifikatnya yang saat ini ada, sertifikat halal sertifikat. Kemudian yang kelima, sertifikat lainnya yang ini, nomor 3 enggak. Karena tadi ya udah dibahas. Ini masuk ke sini. Nah, ada SNI, ada standar kualitas. SNI tadi adalah Standar Nasional Indonesia. Jika dia produk SNI, maka masuknya ke BPOM ya. Standar kualitas ISO 22000 untuk keamanan pangan atau HACCP untuk keamanan pangan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah legalitas merek. Nah, legalitas merek ini maksudnya apa? Di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek itu merupakan tanda pembeda atas barang dan jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Sebagai tanda pembeda, merek dalam suatu klarifikasi barang jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, baik pada keseluruhan, asal, sifat, cara pembuatan, tujuan pemakaian, maupun pada pokoknya, yaitu bentuknya, cara penampatannya, dan bunyi ucapannya. Nah, seperti ini nih. Ini Oreo, Goriorio, Rodeo. Nah, ini nih memiliki kemiripan bunyi ucapan. Maka Oreo ini bisa menuntut untuk kekayaan hak intelektualnya, yaitu berupa merek. Kalau misalkan Oreo duluan, maka Goriorio dan Rodeo ini bisa dituntut untuk mengubah dan membayar sejumlah royalti kepada Oreo. Karena apa? Bentuknya hampir sama, bunyi ucapannya hampir sama. Nah, pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini ya, djip.go.id. Itu juga bisa online semua. Sanksinya apa? Di pasal 290, pelanggaran atas merek terdapat yang sama pada seluruh pidana penjara paling lama pada seluruhan ya, itu 5 tahun penjara. Dan dendanya sekitar 1 miliar rupiah. Pasal 91 UU merek juga pelanggaran atas merek terdaftar yang sama pada pokoknya dipidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Jadi harus hati-hati ya. Kita harus memperhatikan merek, kemudian izin usahanya dan izin produknya. Oke, segitu saja. Ada berapa menit ini ya? Ada 30 menit lah, lumayan lah ya. Jadi memang saya padatkan sekali, singkat sekali. Jika nanti kalian ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di grup WA gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk komentar, silahkan komentar di bawah usaha Anda apa dan kira-kira masuk ke izin usaha apa, izin produk apa, dan legalitasnya, mereknya apa gitu ya. Silahkan ditulis, jangan lupa NIM dan nama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.